Aku banting tulang membiayai gaya hidup mewah mereka, namun hanya dianggap mesin uang. Saat aku hentikan aliran dana karena dihina, cuma ibu tiri, suamiku murka. Kini, saksikan caraku mengusir parasit itu. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Kalian sedang menyimak sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, atau rebahan? Yuk kita simak ceritanya. Jam dinding di ruang kerja Karina sudah menunjukkan pukul 10 malam. Suara detak jarum jam itu seolah berpacu dengan detak jantungnya yang lelah. Di luar, hujan deras mengguyur kaca jendela gedung perkantoran di kawasan Segitiga Emas Jakarta, menyamarkan gemerlap lampu kota yang biasanya tampak indah. Namun bagi Karina, tidak ada keindahan malam ini. Hanya ada tumpukan berkas, layar laptop yang menyilaukan mata, dan deretan angka-angka dalam laporan keuangan yang harus ia selesaikan. Punggungnya terasa kaku, lehernya pegal bukan main. Wanita berusia 35 tahun itu memijat pelipisnya pelan, mencoba mengusir pening yang mulai menyerang. Ia adalah direktur keuangan di sebuah perusahaan multinasional. Jabatan yang mentereng, gaji yang besar, dan fasilitas yang memadai. Orang luar mungkin melihat hidup Karina sempurna, cantik, sukses, dan memiliki keluarga kecil. Namun, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah mewahnya. Uang yang ia kumpulkan dengan susah payah ini bukan untuk berfoya-foya membeli tas bermerek atau liburan ke Eropa sendirian. Hampir 70% pendapatannya habis untuk menopang rumah tangga yang ia bangun bersama Damar, suaminya. Damar bukanlah pengangguran. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor pemerintahan daerah. Gajinya cukup, jika hanya untuk makan sederhana dan membayar listrik rumah tipe kecil. Masalahnya, gaya hidup Damar dan anak bawaannya, Salsabila, jauh melampaui kemampuan dompet Damar. Mereka terbiasa hidup enak karena fasilitas yang Karina berikan. Rumah di kawasan elit Bintaro, mobil SUV keluaran terbaru, hingga sekolah internasional tempat Salsabila menimba ilmu, semuanya dibayar oleh Karina. Karina menghela napas panjang, menutup laptopnya, dan membereskan meja. Ia meraih ponselnya, mengecek notifikasi perbankan. Baru saja ia mentransfer uang pangkal ulang tahun sekolah Salsabila yang nilainya setara dengan harga 1 unit sepeda motor baru. Belum lagi tagihan kartu kredit bulan ini yang membengkak karena Damar diam-diam membeli perlengkapan hobi sepedanya yang mahal. Sabar, Rin. Ibadah. Gumamnya pada diri sendiri. Mantra yang selalu ia ucapkan setiap kali rasa lelah itu datang. Ia mencintai Damar. Saat menikah 3 tahun lalu, ia menerima Damar apa adanya, termasuk Salsabila yang kala itu masih duduk di bangku SMP. Karina, yang belum dikaruniai anak kandung, berjanji akan menyayangi Salsabila seperti darah dagingnya sendiri. Perjalanan pulang terasa sangat panjang karena macet sisa hujan. Mobil Karina perlahan memasuki garasi rumah mewahnya hampir pukul 11:30 malam. Lampu ruang tengah masih menyala terang benderang. Biasanya, jam segini Damar dan Salsabila sudah tidur. Tapi hari ini berbeda. Begitu Karina membuka pintu utama, hawa dingin dari pendingin ruangan menyambutnya, bercampur dengan aroma kopi instan. Di sofa ruang tamu yang empuk, sofa kulit asli Italia yang Karina beli tahun lalu, Damar sedang duduk santai sambil menonton siaran ulang pertandingan bola. Kakinya dinaikkan ke atas meja kaca, sikap yang sebenarnya sangat Karina benci karena tidak sopan dan mengotori meja, tapi ia terlalu lelah untuk menegur. Di karpet bulu tebal di dekatnya, Salsabila, gadis remaja berusia 17 tahun itu, sedang telungkup sambil membolak-balik majalah otomotif. Baru pulang, Rin? Tanya Damar tanpa menoleh. Matanya tetap terpaku pada layar televisi besar 60 inci di depannya. Tidak ada nada khawatir, tidak ada tawaran membawakan tas, apalagi segelas air hangat. Iya, Mas. Akhir bulan, banyak laporan. Jawab Karina singkat sambil meletakkan tas kerjanya di meja konsol. Ia melepas sepatu hak tingginya, merasakan kelegaan luar biasa saat kakinya menyentuh lantai marmer yang dingin. Salsabila tiba-tiba bangkit duduk. Wajahnya cerah bukan karena melihat ibu tirinya pulang, tapi karena ada sesuatu yang ingin ia tuntut.
Ibu, akhirnya pulang juga. Salsa nungguin dari tadi tahu. Seru Salsabila dengan nada manja yang dibuat-buat. Karina tersenyum tipis. Mencoba bersikap ramah meski matanya sudah tinggal 5 watt. Kenapa? Sa? Ada tugas sekolah yang perlu ibu bantu. Ih, bukan tugas sekolah. Ini loh, Bu. Salsabila menyodorkan majalah otomotif yang tadi ia baca ke hadapan wajah Karina. Jari telunjuknya yang lentik dengan kuku dicat warna-warni menunjuk gambar sebuah mobil hatchback mungil berwarna merah menyala. Mobil yang sangat populer di kalangan anak muda kaya Jakarta. Bulan depan kan Salsa ulang tahun ke-17. Salsa mau hadiahnya ini ya, Bu? Teman-teman geng Salsa di sekolah semuanya bawa mobil sendiri. Malu tahu kalau Salsa masih diantar jemput sopir terus. Karina terbelalak. Rasa kantuknya seketika hilang digantikan oleh rasa kaget. Harga mobil itu tidak murah. Ratusan juta rupiah. Mobil. Sa, kamu kan belum punya surat izin mengemudi. Lagi pula, nilai rapot semester kemarin kamu turun drastis. Ibu sudah bilang, fokus dulu sekolah. Sopir kan ada. Pak Ujang siap antar kamu kemana saja. Wajah Salsabila langsung berubah masam. Bibirnya mengerucut, menunjukkan ketidaksukaan yang nyata. Ia menoleh pada ayahnya, mencari dukungan. Bapak, tuh lihat ibu. Pelit banget. Masa anak sendiri ulang tahun ke-17 nggak dikasih apa-apa? Padahal kan ibu duitnya banyak. Damar yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Ia menyeruput kopinya pelan. Lalu menatap Karina dengan pandangan menuntut. Rin, sudahlah. Turuti saja kemauan anak. 17 tahun itu sweet 17. Momen sekali seumur hidup. Wajar kalau dia minta hadiah spesial. Lagi pula, mobil itu kan investasi juga. Nanti kalau dia kuliah bisa dipakai. Karina menatap suaminya tak percaya. Mas, ini bukan soal investasi. Ini soal kebutuhan dan kedisiplinan. Nilai Salsabila merah di 3 mata pelajaran. Sekolah internasional itu mahal sekali bayarannya. Mas, seharusnya dia fokus memperbaiki nilai dulu, bukan minta mobil. Lagi pula, uang tabungan kita sedang aku alokasikan untuk renovasi atap belakang yang bocor dan asuransi kesehatan orang tuamu. Mendengar penolakan itu, Salsabila membanting majalahnya ke lantai dengan keras. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi itu. Alasan. Bilang saja ibu memang gak sayang sama Salsa. Kalau ibu kandung Salsa masih hidup, pasti dia gak bakal hitung-hitungan kayak gini. Teriak Salsabila dengan mata berkaca-kaca. Senjata andalannya untuk membuat Damar luluh dan Karina merasa bersalah. Karina memejamkan mata, menahan emosi. Selalu begitu. Setiap kali permintaannya tidak dituruti, almarhumah ibu kandungnya selalu dibawa-bawa sebagai pembanding. Salsa, bukan begitu maksud ibu. Ah, sudahlah. Ibu jahat. Salsabila berdiri, menghentakkan kakinya keras-keras ke lantai, lalu berlari menaiki tangga menuju kamarnya di lantai 2. Suara pintu kamar yang dibanting terdengar sangat keras, membuat Karina tersentak. Karina menoleh pada Damar, berharap suaminya itu akan menegur perilaku tidak sopan anaknya. Namun, harapan tinggal harapan. Damar justru mendengus kesal, meletakkan gelas kopinya dengan kasar di atas meja. Kamu itu ya, Rin. Pulang kerja bukannya bikin suasana enak, malah bikin anak nangis. Kamu kan tahu dia sensitif. Duitmu itu nggak akan dibawa mati. Apa susahnya sih nyenengin anak tiri sekali-sekali? Jangan terlalu kikir jadi orang. Damar mematikan televisi, lalu berjalan melenggang pergi masuk ke kamar tidur utama, meninggalkan Karina sendirian di ruang tengah yang luas dan dingin itu. Karina berdiri mematung. Rasa lelah di fisiknya kini merambat ke hatinya. Ia memandang sekeliling rumah mewah yang ia beli dengan keringatnya sendiri. Semuanya terasa hampa. Ia yang bekerja, ia yang membiayai, tapi ia yang disalahkan. Air mata menetes satu persatu di pipinya. Namun ia segera menghapusnya. Ia tidak boleh lemah. Besok pagi ia harus kembali bekerja. Kembali menjadi mesin ATM bagi orang-orang yang bahkan tidak menghargai keberadaannya. Beberapa hari setelah kejadian permintaan mobil itu,
Suasana di rumah terasa dingin dan canggung. Salsabila melancarkan aksi, gerakan tutup mulut, kepada Karina. Ia hanya bicara seperlunya, atau lebih sering mengabaikan sapaan Karina. Damar pun setali 3 uang, ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya atau mengurung diri di teras belakang dengan burung peliharaannya daripada mengobrol dengan istrinya. Malam minggu itu, Karina memutuskan untuk pulang lebih cepat. Ia mampir ke pasar swalayan premium, membeli bahan-bahan makanan terbaik. Daging sapi impor kualitas nomor 1, bumbu-bumbu rempah segar, dan sayuran organik. Ia berniat memasak rendang, makanan kesukaan Damar dan Salsabila. Ia ingin mencairkan suasana beku di rumah ini. Meskipun lelah setelah seharian rapat dengan dewan direksi, Karina langsung mengenakan celemek begitu sampai di rumah. Ia menyuruh pembantu rumah tangganya, Bei Inah, untuk beristirahat. Biar saya saja yang masak malam ini. Bei, Bibi bantu potong-potong saja sebentar. Habis itu boleh istirahat, ujar Karina ramah. 3 jam Karina berkutat di dapur. Aroma santan yang mengental dan rempah-rempah yang harum memenuhi seisi rumah. Ia memasak dengan penuh cinta, membayangkan senyum di wajah suami dan anak tirinya saat menyantap masakan spesial ini. Pukul 7 malam, hidangan sudah tertata rapi di meja makan. Piring-piring porselen mahal sudah disiapkan. Karina bahkan menyalakan lilin aromaterapi di tengah meja untuk menambah suasana hangat. Mas, Salsa, ayo makan malam. Ibu sudah masak rendang kesukaan kalian. Panggil Karina dari ruang makan. Suaranya terdengar ceria, berusaha menutupi rasa lelah di kakinya yang berdiri berjam-jam. Tak lama kemudian, Damar turun dari lantai atas dengan wajah datar, masih mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Salsabila menyusul di belakangnya, matanya terpaku pada layar ponsel, jari-jarinya sibuk mengetik pesan, mungkin sedang mengobrol dengan teman-teman geng sosialitanya. Mereka duduk di kursi makan tanpa menyapa Karina. Karina dengan sigap menyendokkan nasi hangat ke piring Damar, lalu menuangkan rendang daging yang empuk beserta kuahnya yang kental. Ia melakukan hal yang sama untuk Salsabila. Ayo dimakan, mumpung masih hangat. Dagingnya ibu pilih yang paling bagus, pasti empuk banget, ujar Karina antusias. Damar mulai menyuap nasi ke mulutnya. Ia mengunyah pelan, tanpa ekspresi. Tidak ada kata, terima kasih, atau enak. Hanya suara denting sendok beradu dengan piring. Salsabila meletakkan ponselnya, lalu melihat tumpukan daging di piringnya dengan tatapan meremehkan. Ia menusuk sepotong daging dengan garpu, mengamatinya seolah itu adalah benda menjijikan, lalu memasukkannya ke mulut. Baru 1 kunyahan, Salsabila langsung melepehkan kembali daging itu ke piringnya dengan suara yang dibuat-buat seolah ingin muntah. Kuek, apaan sih ini? Asin banget. Terus bumbunya aneh. Nggak kayak rendang Padang asli. Ibu niat masak nggak sih? Karina terkejut. Ia yakin rasanya pas. Ia sudah mencicipinya berkali-kali tadi. Masa sih, Sa? Perasaan ibu sudah pas kok bumbunya. Coba dicicipi lagi pelan-pelan. Nggak mau ah. Lidah Salsa jadi nggak enak. Dagingnya juga alot, nyangkut di gigi. Keluh Salsabila sambil mendorong piringnya menjauh. Beda banget sama masakan almarhumah Mama dulu. Mama kalau masak rendang tuh bumbunya meresap sampai ke dalam. Dagingnya lumer di mulut. Kalau masakan Ibu MAH, kayak masakan warteg pinggir jalan. Darah Karina berdesir. Hinaan itu sangat menyakitkan. Apalagi ia memasak ini dengan susah payah demi berdamai. Ia menatap Damar, berharap suaminya akan membela. Mas, bagaimana menurutmu? Apa benar seburuk itu? Damar menghela napas, meletakkan sendoknya. Bukannya membela, ia justru membenarkan keluhan anaknya. Ya, memang agak asin sih, Rin. Dan bumbunya kurang nendang. Kamu kan jarang masak. Wajar kalau rasanya nggak karuan. Lain kali beli aja lah. Daripada buang-buang bahan mahal tapi hasilnya begini. Sayang duitnya. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Karina. Namun ia tahan sekuat tenaga. Ia mencoba menegur Salsabila dengan lembut mengenai adab di meja makan. Sa, kalau memang tidak suka,
Tidak perlu melepehkan makanan seperti itu. Itu tidak sopan. Dan tidak baik membanding-bandingkan masakan. Ibu masak ini karena ingin menyenangkan kalian. Mendengar teguran itu, Salsabila justru meledak. Ia memukul meja makan dengan telapak tangannya. Tuh kan, selalu saja ngomel. Dikit-dikit sopan santun, dikit-dikit etika. Bosan tahu nggak? Halah, jangan sok ngatur deh. Kamu itu cuma numpang di hidup kami. Datang-datang jadi nyonya rumah, terus mau nguasain semuanya. Karina ternganga. Kalimat, numpang di hidup kami, terdengar sangat ironis mengingat sertifikat rumah ini atas nama Karina, dan semua isinya dibeli dengan uang Karina. Salsabila, jaga bicaramu. Ibu yang membiayai sekolahmu, rumah ini, makanmu, semuanya. Suara Karina mulai meninggi, getaran emosi tak bisa lagi ia sembunyikan. Bodoh amat, itu kan kewajiban kamu karena sudah nikah sama bapak. Kalau nggak mau biayain, ya ngapain nikah sama bapak? Tantang Salsabila dengan wajah merah padam penuh kebencian. Lagian aku nggak minta kamu jadi ibuku kok. Aku cuma punya satu mama. Dan kamu nggak akan pernah bisa gantiin dia. Kamu cuma orang asing. Karina menoleh cepat ke arah Damar. Mas, kamu dengar anakmu bicara apa? Tegur dia. Mas, dia sudah sangat keterlaluan. Damar bangkit dari kursinya. Wajahnya merah. Tapi bukan marah pada Salsabila. Ia menatap Karina dengan tatapan nyalang. Telunjuknya menuding tepat ke wajah istrinya. Sudahlah, Karina. Jangan keras-keras sama dia. Dia masih anak-anak. Bentak Damar. Suaranya menggelegar memenuhi ruang makan. Damar berjalan memutari meja. Lalu merangkul bahu Salsabila yang kini mulai menangis. Tangisan manipulatif untuk mencari perlindungan. Damar mengelus rambut anaknya dengan sayang, lalu menatap Karina dengan tatapan jijik. Dia anak kandungku, darah dagingku. Wajar dia kangen masakan ibunya. Kamu itu harusnya ngaca. Kamu itu cuma ibu tiri, tahu diri sedikit. Jangan mentang-mentang kamu yang cari duit. Kamu bisa seenaknya nindas anakku di rumah ini. Jantung Karina serasa berhenti berdetak. Kalimat itu menghunjam tepat di ulu hatinya, merobek sisa-sisa kesabaran dan cinta yang ia miliki. Tahu diri? Ia yang bekerja dari pagi sampai malam, ia yang membayar utang-utang keluarga ini, ia yang memastikan Salsabila bisa sekolah di tempat elit agar tidak kalah gengsi, dan ia disuruh tahu diri karena statusnya hanya ibu tiri? Suasana hening seketika. Hanya terdengar isak tangis Salsabila yang dibuat-buat di pelukan ayahnya. Karina menatap dua orang di hadapannya itu. Tatapannya berubah. Sinar kehangatan di matanya padam, digantikan oleh sorot mata dingin yang belum pernah Damar lihat sebelumnya. Hati Karina hancur berkeping-keping malam itu. Namun di balik kehancuran itu, sebuah tekad baja mulai terbentuk. Tanpa sepatah kata pun, Karina berbalik badan. Ia tidak berteriak, tidak membalas memaki, dan tidak melempar piring. Ia berjalan dengan langkah tegap meninggalkan ruang makan, menaiki tangga menuju kamar tamu. Ia tidak sudi tidur satu kamar dengan laki-laki yang baru saja menginjak-injak harga dirinya itu. Malam itu, di dalam kamar yang terkunci rapat, Karina tidak menangis lagi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap pantulan dirinya di cermin, dan berbisik pelan. Baiklah, kalau aku cuma orang asing. Mulai besok, kalian akan merasakan bagaimana hidup tanpa uang dari orang asing. Pagi itu, matahari Jakarta bersinar terik, seolah mengejek hati Karina yang masih diselimuti mendung kelabu. Karina bangun lebih awal dari biasanya di kamar tamu. Matanya sembab, sisa tangis semalam yang ia pendam sendiri. Ia tidak langsung keluar kamar. Ia menunggu hingga mendengar suara motor Damar meninggalkan rumah dan suara mobil jemputan sekolah Salsabila menjauh. Ia tidak ingin melihat wajah mereka. Rasa sakit akibat kalimat, tahu diri sedikit. Dan, kamu cuma ibu tiri. Masih terasa begitu nyata, seperti luka sayatan yang disiram cuka. Setelah memastikan rumah sepi, Karina keluar. Ia bersiap ke kantor dengan setelan jas kerja terbaiknya, memoles wajahnya dengan riasan yang tegas untuk menutupi kelelahannya. Di meja makan,
Piring-piring kotor bekas makan malam semalam masih berserakan. Tulang-tulang sisa rendang dan nasi yang berantakan menjadi saksi bisu penghinaan yang ia terima. Bei Inah, sang pembantu rumah tangga, menatap majikannya dengan tatapan iba saat Karina lewat. "Ibu, sarapan dulu? Bibi buatkan nasi gorengnya." Tawar Bei Inah hati-hati. Karina menggeleng pelan, bahkan tidak menoleh ke arah meja makan. "Tidak usah, Bei. Saya makan di luar saja. Tolong bereskan sisa makanan itu. Buang saja semuanya ke tempat sampah. Jangan ada yang disimpan di kulkas." Bei Inah tertegun. Biasanya Karina sangat anti membuang makanan. Namun, melihat sorot mata majikannya yang dingin, Bei Inah hanya mengangguk patuh. Siang harinya, Karina membuat janji temu dengan Wulan, sahabat karibnya sejak masa kuliah. Mereka bertemu di sebuah restoran Jepang privat di dekat kantor Karina. Wulan, seorang pengacara perceraian yang cerdas dan blak-blakan, langsung menyadari ada yang tidak beres begitu melihat wajah Karina yang muram meski sudah dipoles make up. "Pesanlah yang banyak. Kamu terlihat seperti orang yang baru saja menelan pil pahit," ujar Wulan sambil menuangkan teh ocha hangat ke gelas Karina. Karina menghela napas panjang, lalu pertahanannya runtuh. Ia menceritakan semuanya. Mulai dari permintaan mobil Salsabila, hinaan soal masakan, hingga bentakan Damar yang memintanya tahu diri. Wulan mendengarkan dengan seksama. Rahangnya perlahan mengeras menahan amarah. "Gila," desis Wulan setelah Karina selesai bercerita. "Benar-benar gila. Damar itu laki-laki tidak tahu diuntung. Dan Salsabila? Anak itu sudah jadi monster kecil hasil didikan bapaknya yang manja. Aku bingung. Lan, aku sayang sama mereka. Aku sudah berusaha jadi ibu yang baik. Tapi kenapa rasanya aku cuma dimanfaatkan?" Suara Karina bergetar. Wulan meletakkan sumpitnya dengan keras. Ia menatap mata Karina tajam. "Rin, dengar aku baik-baik. Kamu bukan merasa dimanfaatkan. Kamu memang dimanfaatkan. Kamu itu bagi mereka bukan istri, bukan ibu, tapi mesin ATM berjalan. Sapi perah. Kamu yang kerja banting tulang. Mereka yang menikmati hasilnya sambil meludahimu." Wulan mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi kalkulator. "Coba hitung, berapa persen gaji Damar yang masuk rekening bersama? 0? Berapa biaya sekolah Salsabila di sekolah internasional itu? 30 juta per semester? Belum uang kegiatan, uang jajan, sopir, bensin? Itu semua uang siapa? Uang kamu, Rin. Dan balasan mereka apa? Kamu cuma ibu tiri." Itu penghinaan verbal yang parah. Kata-kata Wulan menampar kesadaran Karina. Selama ini ia menutup mata atas nama, pengabdian istri, dan kasih sayang ibu. Tapi cinta sepihak ini justru membunuhnya perlahan. "Terus aku harus apa, Lan? Cerai. Kalau aku gugat cerai sekarang, mereka pasti playing victim. Damar pasti akan bilang aku istri durhaka yang meninggalkan suami miskin," tanya Karina ragu. Wulan tersenyum miring, senyum seorang pengacara yang sudah memenangkan ratusan kasus. "Jangan cerai dulu. Itu terlalu mudah buat mereka. Kalau kamu cerai sekarang, kamu cuma membebaskan mereka. Beri mereka pelajaran dulu. Pelajaran tentang realita hidup." "Maksudmu? Mereka bilang kamu cuma orang asing, kan? Kamu cuma ibu tiri yang gak berhak ngatur? Oke, kabulkan keinginan mereka. Jadilah orang asing. Orang asing tidak membiayai sekolah anak orang lain. Orang asing tidak membayarkan kartu kredit suami orang lain. Potong semua akses keuangan mereka. Biarkan Damar yang menanggung anak kandungnya sendiri, sesuai dengan teriakannya semalam." Saran Wulan dengan nada dingin namun masuk akal. Karina terdiam, mencerna saran itu. Rasa takut kehilangan keluarga bergelut dengan rasa sakit hatinya. Namun, bayangan wajah Salsabila yang jijik padanya dan telunjuk Damar yang menuding wajahnya kembali muncul. Hatinya yang tadinya ragu, kini perlahan membeku menjadi es. "Kamu benar, Lan." Karina menegakkan punggungnya. Tatapannya kini berubah tajam. "Kalau aku memang cuma tamu di hidup mereka,
Kenapa aku harus bayar tiket masuk semahal ini? Sepulangnya ke kantor, Karina tidak lagi menangis. Ia masuk ke ruangannya, mengunci pintu, dan duduk di kursi kerjanya yang nyaman. Ia merasa berkuasa di sini. Di kantor ini, keputusannya adalah hukum. Dan ia akan menerapkan prinsip yang sama dalam rumah tangganya sekarang. Langkah pertama, ia menelepon call center bank penerbit kartu kredit. Selamat siang, dengan Karina. Saya ingin memblokir kartu kredit tambahan atas nama Damar Prasetyo dan Salsabila Prasetyo. Ya, blokir permanen mulai detik ini. Alasannya? Kehilangan kontrol pemakaian. Tidak, jangan kirim notifikasi ke nomor mereka. Cukup proses saja. Satu urusan selesai. Karina menarik napas lega. Lalu, ia membuka laptopnya. Ia mencari kontak email bagian administrasi International High School, sekolah elit tempat Salsabila menimba ilmu. Ia mengetik surat elektronik dengan subjek, pemberhentian penanggung jawab keuangan siswa Salsabila Prasetyo. Jari-jarinya menari di atas keyboard dengan lincah, tanpa keraguan sedikitpun. Kepada ETH, Bagian Keuangan dan Administrasi, saya, Karina Anggraini, selaku penanggung jawab biaya pendidikan selama ini untuk siswa atas nama Salsabila Prasetyo, kelas 11B. Dengan ini menyatakan bahwa mulai bulan ini saya menghentikan segala bentuk pembayaran SPP, uang gedung, biaya kegiatan, dan biaya lainnya. Segala tagihan yang berjalan dan tunggakan yang akan datang, mohon dialihkan sepenuhnya kepada wali kandung siswa tersebut, yaitu Bapak Damar Prasetyo, di alamat yang sama. Saya tidak lagi bertanggung jawab atas pembiayaan siswa tersebut karena perubahan kesepakatan internal keluarga. Terima kasih. Karina membaca ulang email itu. Singkat, padat, dan mematikan. Ia tahu persis berapa gaji Damar. Gaji suaminya itu bahkan tidak akan cukup untuk membayar setengah dari SPP bulanan Salsabila, belum lagi biaya hidup sehari-hari. Tapi itu bukan lagi urusan Karina. Damar bilang Salsabila adalah anak kandungnya, darah dagingnya, tanggung jawabnya. Maka, Karina memberikan hak istimewa itu sepenuhnya kepada Damar. Kirim. Karina menekan tombol send. Sebuah notifikasi kecil muncul, pesan terkirim. Detik itu juga, Karina merasa beban bertonton yang selama ini menghimpit dadanya terangkat. Ia bersandar di kursi kerjanya, memandang langit sore Jakarta dari balik jendela kaca lantai 20. Tidak ada keributan, tidak ada piring pecah, tidak ada teriakan. Pembalasan dendam terbaik memang dilakukan dalam senyap, tanpa emosi, namun mematikan tepat di sasaran vital, dompet. Sore itu, Karina pulang ke rumah dengan perasaan berbeda. Ia bukan lagi istri yang mengemis cinta. Ia adalah seorang wanita mandiri yang baru saja memutus rantai parasit di kakinya. Ia siap menghadapi perang dingin di rumahnya sendiri. 1 bulan berlalu sejak malam pertengkaran hebat itu. Suasana di rumah mewah Karina terasa seperti kuburan yang berpendingin ruangan. Dingin, sunyi, dan mencekam. Karina dan Damar tidur di kamar terpisah. Damar masih memegang teguh egonya, merasa bahwa dialah pihak yang benar dan menunggu Karina datang meminta maaf sambil menyodorkan uang seperti biasanya. Salsabila pun sama. Ia menganggap diamnya Karina adalah tanda bahwa ibu tirinya itu sudah menyerah dan takut kehilangan mereka. Namun, ada yang berbeda. Meja makan tak lagi menyajikan hidangan mewah. Karina hanya meminta pembantu memasak menu yang sangat sederhana. Tahu, tempe, sayur bening. Tidak ada lagi daging impor atau seafood mahal. Kulkas yang biasanya penuh dengan es krim mahal, coklat impor, dan jus kemasan premium, kini kosong melompong. Hanya berisi air putih dan telur. Bu, kok nggak ada camilan sih? Salsa mau ngemil nih. Protes Salsabila suatu sore, membuka tutup kulkas dengan kasar. Karina yang sedang membaca buku di ruang tengah menjawab tanpa menoleh. Anggaran belanja dipotong. Kalau mau jajan, minta sama bapakmu. Salsabila mendengus kesal, lalu berlari ke arah Damar yang sedang memberi makan burung di teras. Pak, minta duit dong. Ibu pelit banget masa kulkas kosong melompong. Salsa mau pesen makanan online. Damar merogoh dompetnya.
Ia mengernyit melihat lembaran uang yang menipis. Biasanya, Karina selalu menyelipkan uang tunai di dompetnya setiap minggu sebagai uang bensin. Tapi sudah sebulan ini dompetnya tidak pernah terisi secara ajaib lagi. Dengan berat hati, Damar memberikan lembaran 50.000 terakhirnya. Nih, cukup-cukupin ya. Bapak belum gajian. Yah, 50.000 dapat apaan, Pak? Kopi susu gula aren aja udah 35.000. Keluh Salsabila, tapi tetap menyambar uang itu. Kejadian kecil itu belum menyadarkan mereka. Bencana yang sebenarnya baru saja dimulai. Pada minggu kedua bulan berikutnya, sebuah amplop putih berlogo Sekolah Internasional tiba di kotak pos rumah. Amplop itu tebal dan terlihat resmi. Karina yang baru pulang kerja mengambilnya dari kotak pos sebelum Damar atau Salsabila melihatnya. Ia tahu isinya tanpa perlu membukanya. Surat peringatan pertama, SP1. Karina membawa surat itu ke kamarnya. Ia membukanya perlahan. Tertera di sana dengan tinta hitam tebal. Pemberitahuan tunggakan SPP bulan pertama. Jumlah yang tertera cukup fantastis bagi orang awam. Karina tersenyum tipis. Dulu, surat seperti ini tidak pernah ada karena ia selalu membayar tepat waktu lewat autodebit. Namun sekarang, autodebit itu sudah ia cabut. Karina menyalakan alat penghancur kertas, paper shredder, mini yang ada di meja kerjanya. BZZZT. Dalam hitungan detik, surat peringatan itu berubah menjadi potongan-potongan kecil tak bermakna. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli. Minggu depannya, kejadian memalukan menimpa Damar. Ia sedang mentraktir 2 orang teman kantornya makan siang di sebuah kedai kopi. Ia ingin pamer gaya hidupnya yang tampak, mapan. Tenang bro, gue yang bayar. Santai aja, kata Damar dengan gaya bos besar, menyodorkan kartu kredit platinum tambahannya, kartu yang tagihannya selalu dibayar Karina. Pelayan membawa kartu itu ke mesin EDC. Beberapa saat kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah canggung. Maaf, Pak, kartunya declinet. Ditolak oleh sistem. Wajah Damar merah padam. Hah? Nggak mungkin. Limitnya masih ratusan juta itu. Coba gesek lagi. Mesin kamu kali yang rusak. Pelayan mencoba lagi. Hasilnya sama. Teman-teman Damar saling pandang. Menahan tawa. Akhirnya, dengan tangan gemetar karena malu dan panik, Damar terpaksa menguras saldo tabungan pribadinya lewat kartu debit, uang yang seharusnya untuk servis motor. Malamnya, Damar melabrak Karina. Heh, Rin, kamu apain kartu kreditku? Tadi aku mau bayar makan kok ditolak. Malu-maluin aku aja di depan teman kantor. Karina yang sedang mengoleskan krim malam di wajahnya menjawab santai. Oh, itu. Limitnya aku turunkan jadi 0. Ekonomi sedang sulit, Mas. Inflasi tinggi. Kita harus hemat. Kamu kan pegawai negeri, harusnya kasih contoh hidup sederhana, bukan traktir-traktir teman pakai utang. Kamu itu ya, benar-benar istri durhaka. Kamu sengaja mau bikin aku susah. Loh, bukannya kamu yang bilang aku cuma orang asing? Masa orang asing kasih fasilitas kartu kredit platinum? Pakai saja gajimu sendiri. Mas, katanya Salsabila tanggung jawabmu. Masa traktir teman bisa, tapi hidup mandiri nggak bisa? Sindir Karina telak. Damar terdiam, kehabisan kata-kata. Ia ingin marah, tapi logika Karina tidak bisa dibantah. Ia pergi membanting pintu kamar Karina, kembali mengurung diri. Ia pikir ini hanya fase. Ngambek, Karina yang akan berakhir bulan depan. Bulan ketiga pun tiba. Surat dari sekolah Salsabila datang lagi. Kali ini kop suratnya berwarna merah. Surat peringatan keras. Isinya menyatakan bahwa tunggakan sudah memasuki bulan ketiga. Ditambah denda keterlambatan yang menumpuk. Jika tidak dilunasi dalam waktu 3x24 jam, siswa akan dikenakan sanksi akademis. Karina membaca surat itu sambil menyesap teh hangat di pagi hari Minggu. Damar dan Salsabila masih tidur, menikmati akhir pekan tanpa beban. 3 bulan. Gumam Karina pelan.
Waktu yang cukup lama untuk seorang ayah yang bertanggung jawab menyadari kalau dia tidak pernah membayar sekolah anaknya. Damar tidak pernah bertanya soal bayaran sekolah. Ia berasumsi Karina masih membayarnya meski mereka sedang perang dingin. Baginya, tugas Karina membayar tagihan itu sealamiah matahari terbit dari timur. Ia terlalu sibuk dengan egonya, terlalu malas untuk mengecek email sekolah yang memang jarang ia buka, dan terlalu gengsi untuk bertanya. Sementara itu, Salsabila di sekolah masih bersikap layaknya ratu. Ia tidak tahu bahwa namanya sudah masuk dalam daftar hitam bagian keuangan. Di kantin sekolah, ia sedang duduk bersama teman-teman gengnya, menertawakan seorang siswa penerima beasiswa yang sepatunya sudah agak jebol. Ih, lihat deh si Rina. Sepatunya brand lokal ya? Dekil banget lagi. Duh, ngerusak pemandangan sekolah kita aja. Orang miskin kok bisa nyasar ke sini sih? Cibir Salsabila lantang, disambut tawa teman-temannya. Iya tuh, Sal. Beda banget sama lo. Lo kan outfitnya selalu on point. Tas lo baru lagi ya? Merek apa tuh? Tanya temannya. Salsabila mengibaskan rambutnya sombong. Biasalah, oleh-oleh dari mami tiri gue. Meskipun dia nyebelin, tapi duitnya lancar. Gue tinggal minta, langsung ditransfer. Bohong Salsabila demi menjaga gengsi. Padahal tas itu adalah tas lama yang ia laundry ulang. Dan ia tidak punya uang saku sepeser pun hari itu selain bekal roti tawar dari rumah. Salsabila tidak sadar bahwa di ruang administrasi, kepala sekolah dan Ibu Indira sedang menandatangani surat keputusan drop out, Di rumah, Karina membakar surat peringatan ketiga itu di atas wastafel dapur. Api melahap kertas itu dengan cepat, mengubah ancaman itu menjadi abu hitam. Karina menyalakan keran air, menghanyutkan abu itu ke saluran pembuangan. Bersih, bisiknya. Ia tahu, bom waktu itu akan meledak besok Senin. Dan ketika ledakan itu terjadi, Karina tidak akan berada di sana sebagai tameng. Ia akan duduk di barisan penonton paling depan, menyaksikan kehancuran yang mereka bangun sendiri dengan kesombongan mereka. Karina tersenyum, senyum yang tidak sampai ke mata, namun penuh dengan kepuasan yang mengerikan. Ia sudah memberi mereka waktu 3 bulan. Jika dalam 3 bulan Damar tidak sekalipun bertanya, bagaimana bayaran sekolah Salsa, maka dia memang pantas mendapatkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Senin pagi di International High School Jakarta terasa berbeda bagi Salsabila. Udara pendingin ruangan di lorong sekolah elit itu terasa sejuk. Namun entah mengapa tengkuk Salsabila meremang sejak ia melangkahkan kakinya masuk gerbang. Ia mencoba mengabaikan perasaan tidak enak itu dengan bersikap senormal mungkin. Ia berjalan dengan dagu terangkat, mengenakan seragam yang sudah dimodifikasi sedikit agar terlihat lebih modis, lengkap dengan jam tangan bermerek di pergelangan tangannya. Jam tangan itu adalah hadiah Karina tahun lalu, namun Salsabila selalu mengaku kepada teman-temannya bahwa itu adalah hadiah dari ayahnya yang pejabat. Bel istirahat pertama berbunyi. Salsabila segera menuju kantin VIP, tempat di mana geng sosialitanya biasa berkumpul. Mereka duduk di meja bundar paling strategis, tempat semua orang bisa melihat eksistensi mereka. Sal, liburan semester nanti lo jadi ke Eropa? Katanya bokap lo mau ngajak tur keliling Paris ya? Tanya Clarissa, salah satu teman sekelasnya yang juga anak konglomerat. Salsabila tertawa kecil, menutupi kegugupannya. Ia tahu paspornya sudah kadaluarsa dan tidak ada uang sepeser pun untuk liburan, apalagi ke Eropa. Namun, gengsi adalah nyawanya. Jadi dong, cuma kayaknya gue agak males deh. Bosen sama Paris. Gue lagi bujuk bapak buat ganti rute ke Swiss aja. Mau main salju? Wah, asik banget. Jangan lupa oleh-oleh coklat ya. Seru teman-temannya antusias. Di tengah tawa palsu itu, tiba-tiba suara dari pengeras suara sekolah menggema, menghentikan percakapan di seluruh kantin. Panggilan ditujukan kepada siswi Salsabila Prasetyo dari kelas 11B. Sekali lagi, Salsabila Prasetyo, harap segera menghadap ke ruang administrasi sekarang juga. Salsabila terdiam. Teman-temannya menatapnya. Ngapain lo dipanggil ke admin? Biasanya kalau dipanggil ke sana kan karena masalah serius. Tanya Clarissa dengan alis terangkat.
Salsabila mengangkat bahu, berusaha terlihat santai meski jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Ah, paling soal donasi acara pensi. Kemarin kan gue janji mau nyumbang besar atas nama perusahaan bapak. Biasalah, sekolah butuh duit. Salsabila bangkit dari kursinya, merapikan roknya, dan berjalan keluar kantin dengan langkah anggun. Ia menyusuri koridor panjang menuju gedung utama. Namun, semakin dekat ia ke ruang administrasi, semakin berat langkah kakinya. Firasat buruk itu semakin kuat. Di depan pintu kaca bertuliskan Administration Office. Ia menarik napas panjang sebelum mendorong pintu itu. Di dalam ruangan yang dingin dan hening itu, Ibu Indira, kepala administrasi sekolah yang terkenal tegas dan tanpa kompromi, sudah duduk menunggu di balik meja besarnya. Wajahnya tidak ramah seperti biasanya. Tidak ada senyum penyambutan. Di samping Ibu Indira, berdiri dua orang staf keamanan sekolah berbadan tegap. Duduk, Salsabila. Perintah Ibu Indira singkat, tanpa basa-basi. Salsabila duduk di kursi hadapan Ibu Indira, meremas roknya sendiri. Ada apa ya, Bu? Kalau soal sumbangan pensi, nanti saya bilang ke bapak saya dulu. Ibu Indira menatap Salsabila lekat-lekat, lalu menyodorkan sebuah amplop coklat besar di atas meja. Ini bukan soal sumbangan, Salsabila. Ini soal kewajiban utamamu yang tidak terpenuhi. Sekolah sudah memberikan toleransi yang sangat lama. 3 bulan. 3 bulan tunggakan SPP, uang gedung, dan biaya kegiatan ekstrakurikuler. Ditambah denda keterlambatan yang sudah menumpuk. Mata Salsabila membelalak. Apa? Nunggak? Nggak mungkin, Bu. Ibu tiri saya, maksud saya, Ibu Karina. Dia selalu bayar tepat waktu kok. Pasti ada kesalahan sistem. Coba Ibu cek lagi rekening koran sekolah. Ibu Indira menggeleng pelan. Wajahnya tampak prihatin namun tegas. Ia mengambil selembar kertas dari laci mejanya. Cetakan email yang dikirim Karina 3 bulan lalu. Tidak ada kesalahan sistem. 3 bulan lalu, Ibu Karina secara resmi mengirimkan surat pernyataan penghentian pembiayaan atas namamu. Beliau menyerahkan seluruh tanggung jawab finansial kepada ayah kandungmu, Bapak Damar. Dan selama 3 bulan ini, kami sudah mengirimkan 3 kali surat peringatan ke alamat rumahmu, juga email ke ayahmu. Tidak ada respon sama sekali. Dunia Salsabila terasa runtuh. Kakinya lemas seketika. Tapi Bapak nggak pernah bilang apa-apa. Karena tidak ada itikat baik dari pihak walimu untuk melunasi, dan sesuai peraturan sekolah yang sudah kalian tanda tangani di awal masuk, maka dengan berat hati sekolah mengambil keputusan final, lanjut Ibu Indira dengan nada final. Hari ini, detik ini juga, kamu dinyatakan dikeluarkan, drop out, dari sekolah ini secara tidak hormat karena masalah administrasi. Dikeluarkan. Salsabila menjerit histeris. Air matanya langsung tumpah. Nggak bisa gitu dong, Bu. Saya kan baru kelas 11. Mau pindah kemana saya kalau Didu? Ibu, tolonglah, telepon Ibu Karina. Pasti dia mau bayar. Dia cuma lagi marah aja sama saya. Tolong, Bu. Salsabila memohon-mohon. Harga dirinya yang setinggi langit runtuh seketika di ruangan itu. Ia bahkan hendak berlutut. Kami sudah mencoba menghubungi beliau sesuai permintaanmu tadi. Tapi beliau menegaskan bahwa beliau tidak memiliki kewajiban lagi. Keputusan sekolah sudah bulat. Tegas Ibu Indira. Ia lalu memberi isyarat kepada 2 petugas keamanan. Pak, tolong antarkan Salsabila ke loker untuk mengambil barang-barangnya. Lalu antar sampai ke gerbang luar. Pastikan dia tidak masuk ke kelas lagi karena status siswanya sudah dicabut. Enggak mau. Aku enggak mau keluar. Salsabila meronta saat petugas keamanan memegang lengannya dengan sopan namun kuat. Mari, Dek. Jangan bikin keributan. Nanti malah malu dilihat teman-teman. Bisik salah satu satpam. Kata, malu. Itu menampar kesadaran Salsabila. Benar. Teman-temannya. Ia tidak bisa membayangkan wajah mereka jika melihatnya diseret keluar. Dengan sisa tenaga yang ada,
Salsabila menepis tangan satpam dan berjalan dengan tertatih keluar ruangan. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Riasan wajahnya luntur berantakan. Perjalanan dari ruang administrasi ke gerbang sekolah terasa seperti neraka. Saat ia melewati koridor yang berdinding kaca, ia bisa melihat teman-teman gengnya di kantin sedang menatapnya dengan mulut ternganga. Clarissa dan yang lainnya melihat Salsabila berjalan sambil menangis, diapit dua satpam, membawa tas sekolahnya dengan sembarangan. Itu Salsabila kenapa? Diusir ya? Gila, diantar satpam kayak maling. Bisik-bisik itu terdengar jelas di telinga Salsabila yang berdengung. Ia menundukkan kepala dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan rambut. Rasa malunya begitu hebat hingga ia berharap bumi membelah dan menelannya saat itu juga. Ia yang selama ini selalu pamer kekayaan, ia yang selalu merendahkan siswa beasiswa, kini justru diusir karena tidak mampu membayar SPP. Karma telah datang menjemputnya dengan cara yang paling brutal. Sesampainya di gerbang luar, satpam melepaskannya. Silakan pulang, Dek. Jangan kembali lagi kecuali urusan administrasi sudah lunas untuk pengambilan rapor pindah. Gerbang besi tinggi itu tertutup di depan wajahnya. Salsabila berdiri sendirian di trotoar panas Jakarta, masih mengenakan seragam sekolah elit yang kini tak lagi berhak ia banggakan. Ia merogoh saku roknya, mencari ponsel untuk memesan taksi online. Namun ia sadar, ia tidak punya saldo. Aplikasi ojek online-nya terhubung dengan kartu kredit yang sudah diblokir Karina. Salsabila meraung di pinggir jalan, menjadi tontonan orang-orang yang lewat. Ia tidak punya pilihan lain selain pulang dengan menumpang angkot, berdesak-desakan dengan orang asing yang baunya menyengat, sesuatu yang seumur hidup belum pernah ia lakukan. Di dalam angkot yang panas itu, kebenciannya pada Karina semakin menjadi-jadi, namun di sudut hatinya yang paling kecil, ketakutan akan masa depan mulai merayap. Ia tahu, saat sampai di rumah, badai besar akan terjadi. Rumah mewah di kawasan Bintaro itu biasanya sunyi di siang hari, namun hari ini, suara tangisan dan teriakan menggema hingga ke tetangga sebelah. Salsabila baru saja tiba di rumah. Ia melempar tas sekolahnya ke lantai ruang tamu dan langsung berteriak memanggil ayahnya. "Bapak, Bapak di mana?" Teriaknya histeris. Damar, yang kebetulan sedang mengambil cuti sakit, padahal hanya malas bekerja, terkejut mendengar teriakan anaknya. Ia berlari keluar dari kamar tidur dengan wajah panik. "Ada apa, Sal? Kenapa kamu pulang jam segini? Kok nangis-nangis begini?" Salsabila menubruk tubuh ayahnya, memukul dada bidang laki-laki itu dengan kepalan tangannya yang lemah. "Aku diusir, Pak. Aku didu dari sekolah. Malu, Pak. Malu banget. Semua teman-teman lihat aku diseret satpam." "Apa? Didu? Maksudmu dikeluarkan? Kenapa bisa?" Damar memegang bahu anaknya, mengguncangnya agar tenang. "Gara-gara SPP nunggak 3 bulan. Ibu nggak bayar SPP. Pak, Ibu jahat. Dia sengaja bikin aku malu. Dia mau hancurin hidup aku." Adu Salsabila sambil sesenggukan hebat. Wajah Damar seketika berubah merah padam. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Amarahnya memuncak hingga ke ubun-ubun. Ia merasa harga dirinya sebagai kepala keluarga diinjak-injak. Istrinya, Karina, berani-beraninya mempermalukan anaknya seperti ini. "Kurang ajar," umpat Damar. "Dia benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya dia." Damar mondar-mandir di ruang tamu seperti singa yang terluka. Ia menunggu. Ia menunggu Karina pulang untuk melampiaskan kemarahannya. Jam demi jam berlalu terasa sangat lambat. Salsabila masih menangis di sofa, menolak makan, menolak minum, hanya meratapi nasibnya dan terus mengompori ayahnya. Pukul 6 sore, suara mobil Karina terdengar memasuki garasi. Mesin mobil mati. Disusul suara pintu mobil yang ditutup. Langkah kaki sepatu hak tinggi Karina terdengar mendekat ke pintu utama. Klek! Pintu terbuka. Karina masuk dengan wajah tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia mengenakan blus sutra berwarna krem yang elegan. Tas kerjanya tersampir di bahu. Begitu ia melangkah masuk,
Ia disambut oleh tatapan nyalang dari dua orang yang ia hidupi selama ini. Hebat ya kamu. Suara Damar terdengar rendah namun penuh ancaman. Ia berdiri di tengah ruangan, menghalangi jalan Karina. Pulang kerja dengan wajah tanpa dosa setelah menghancurkan masa depan anak tirimu sendiri. Karina tidak terkejut. Ia sudah memprediksi momen ini akan terjadi hari ini. Dengan santai, ia berjalan melewati Damar, meletakkan tas kerjanya di meja konsol, dan melepas sepatunya. Masa depan hancur? Bukannya sekolah internasional itu memang ketat aturannya? Kalau tidak bayar ya dikeluarkan. Itu aturan standar, Mas. Jangan pura-pura bodoh, Karina, bentak Damar keras. Suaranya menggelegar. Salsabila di sofa kembali menangis kencang mendengar bentakan ayahnya. Kamu sengaja kan? Kamu sengaja tidak bayar SPP Salsabila selama 3 bulan. Kamu tahu kan kalau aku lagi nggak pegang uang? Kenapa kamu tega sekali? Hari ini dia dipermalukan di depan satu sekolah. Diseret keluar kayak kriminal. Di mana hati nuranimu sebagai seorang ibu? Karina berbalik perlahan. Wajahnya datar, dingin, dan menakutkan. Ia menatap mata Damar tanpa rasa takut sedikitpun. Hati nurani sebagai ibu, ulang Karina pelan. Namun setiap suku katanya terdengar tajam. 3 bulan lalu, di meja makan ini, kamu dan anakmu berteriak di depan mukaku. Kalian bilang aku cuma ibu tiri. Kalian bilang aku cuma orang asing yang numpang hidup. Kalian bilang aku harus tahu diri. Masih ingat, Mas? Damar terdiam sejenak. Namun egonya menolak kalah. Itu kan cuma emosi sesaat. Wajar kalau orang marah bicara ngawur. Tapi bukan berarti kamu lepas tanggung jawab begitu saja. Kamu itu istriku. Harta kamu itu harta kita bersama. Kamu wajib membiayai anakku. Karina tertawa. Sebuah tawa yang kering dan miris. Wajib. Sejak kapan aku wajib membiayai anak yang bahkan tidak mau mengakui aku sebagai ibunya? Sejak kapan aku wajib membiayai gaya hidup mewah anak yang menghina masakanku dan membandingkanku dengan orang yang sudah tiada? Karina melangkah maju, mendekati Damar hingga jarak mereka hanya tinggal 1 langkah. Damar yang tadinya garang, kini merasakan aura dominasi yang kuat dari istrinya. Anakmu menghinaku. Mas, dia bilang aku cuma ATM berjalan. Dia bilang dia tidak butuh aku. Dia cuma butuh uangku. Kalau begitu, logikanya sederhana. Kalau dia tidak menganggapku ibunya, kenapa aku harus bayar sekolahnya? Tanya Karina dengan nada yang menusuk. Salsabila yang mendengar itu berteriak dari sofa. Tapi kan bapak suamimu. Uang bapak kan uang kamu juga. Karina menoleh ke arah Salsabila dengan tatapan iba yang bercampur jijik. Salah besar. Nak, bapakmu tidak punya uang. Gajinya habis untuk rokok dan hobinya sendiri. Yang membiayai sekolah mahalmu itu 100% uang keringatku. Uang dari orang asing yang kamu hina itu. Dan sekarang, orang asing itu sudah lelah. Kamu egois, Rin, potong Damar, berusaha membalikkan keadaan. Kamu lebih mementingkan sakit hatimu daripada pendidikan anak. Kamu itu pendendam. Mana ada istri yang perhitungan sama suami sendiri? Aku perhitungan. Karina menggeleng tak percaya. Selama 3 tahun aku bayar semuanya. Mas, rumah ini, mobil, bensin, makan, listrik, air, sampai celana dalammu pun aku yang beli. Dan ketika aku berhenti membayar selama 3 bulan saja, kamu sebut aku perhitungan? Lalu selama 3 bulan ini, apa yang kamu lakukan, Mas? Kamu tidak pernah sekalipun bertanya soal bayar sekolah. Kamu tidak pernah mengecek email. Kamu cuma sibuk main burung dan nongkrong sama teman-temanmu. Merasa aman karena ada istri bodoh yang akan membereskan semuanya. Damar mengepalkan tangannya. Ia merasa terpojok. Argumennya patah satu persatu. Oke, kalau kamu memang mau main hitung-hitungan, mulai sekarang aku yang pegang kendali. Tapi kamu harus lunasi dulu tunggakan Salsa biar dia bisa masuk sekolah lagi. Setelah itu terserah kamu. Karina menatap suaminya dengan pandangan meremehkan.
Enak sekali hidupmu, Mas. Menyuruh aku membereskan kotoran yang kalian buat? Aku tidak akan membayar 1 rupiah pun. Sekolah sudah mengeluarkan surat Du. Salsabila sudah dikeluarkan. Itu permanen. Dan itu bukan salahku. Itu salah bapaknya yang tidak mampu membiayai anaknya tapi memaksakan gengsi sekolah di tempat internasional. Jaga mulutmu, Karina. Tangan Damar melayang, hendak menampar pipi Karina. Karina tidak menghindar. Ia justru mengangkat wajahnya, menantang. Pukul saja. Pukul kalau kamu berani. Begitu tanganmu menyentuh wajahku, detik itu juga aku laporkan ke polisi atas tuduhan KDRT dan visum akan jadi bukti perceraian kita. Karir PNSMU akan tamat. Coba saja. Tangan Damar berhenti di udara. Ia gemetar menahan amarah. Namun ia tahu ancaman Karina bukan main-main. Karina adalah wanita cerdas yang tahu hukum. Jika ia memukul, ia akan kehilangan segalanya. Damar menurunkan tangannya dengan kasar. Napasnya memburu. Kamu wanita iblis. Desis Damar penuh kebencian. Mungkin, jawab Karina santai. Tapi setidaknya iblis ini tidak punya utang. Karina berjalan menuju kamarnya. Kamar tamu yang ia tempati selama ini. Sebelum masuk, ia berbalik badan menatap suami dan anak tirinya yang hancur berantakan di ruang tamu mewah itu. Oh ya, satu lagi. Karena kalian sudah sangat tidak nyaman tinggal dengan iblis pelit ini, dan karena kamu Mas Damar tadi bilang mau pegang kendali, aku rasa sudah saatnya kita berpisah tempat tinggal. Aku tidak mau lagi menampung parasit yang bisanya cuma menggigit tuan rumahnya. Maksudmu apa? Tanya Damar waspada. Tunggu saja besok. Kalian akan tahu maksudku. Ujar Karina sambil menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam. Malam itu, Salsabila tidak berhenti menangis, meratapi nasibnya yang harus putus sekolah dan kehilangan teman-teman elitnya. Sementara Damar duduk termenung di teras gelap, menghisap rokoknya dalam-dalam, mencoba mencari jalan keluar. Namun otaknya buntu. Ia sadar, tanpa uang Karina, dia hanyalah laki-laki biasa dengan gaji pas-pasan yang bahkan tidak cukup untuk membayar gaya hidupnya sendiri selama seminggu. Ketakutan akan masa depan mulai merayap naik ke tenggorokannya, mencekik rasa sombong yang selama ini ia pelihara. Pagi itu, atmosfer di dalam rumah mewah Karina terasa lebih berat daripada beton penyangga bangunan. Matahari belum tinggi, namun ketegangan sudah mencekik leher siapapun yang berada di sana. Damar duduk di sofa ruang tamu dengan wajah kusut. Matanya merah karena kurang tidur dan asap rokok yang ia hisap semalaman di teras. Di sampingnya, Salsabila duduk memeluk lutut. Matanya bengkak seperti bola tenis. Sisa tangisan histeri semalam akibat dikeluarkan dari sekolah. Karina turun dari lantai atas dengan penampilan yang kontras. Ia sudah rapi, mengenakan pakaian kerja yang elegan. Wangi parfum mahalnya menyebar ke seluruh ruangan, seolah menantang bau ape keputusasaan yang menguar dari suami dan anak tirinya. Ia membawa sebuah map plastik bening di tangannya. Langkah kakinya tenang namun tegas saat menghampiri mereka. Masih di sini? Sapa Karina dingin, seolah menyapa tamu yang tak diundang. Damar mendongak. Tatapannya penuh amarah yang tertahan. Ini rumahku juga. Karina, kamu tidak berhak mengusir kami seenaknya. Aku suamimu, kepala keluarga di sini. Ingat itu. Karina tersenyum tipis, senyum yang merendahkan. Ia meletakkan map yang dibawanya ke atas meja marmer di hadapan Damar. Suara map itu beradu dengan meja terdengar nyaring di keheningan pagi. Kepala keluarga yang bahkan tidak bisa membelikan beras untuk anak istrinya bulan ini? Lucu sekali definisimu, Mas. Jangan kurang ajar kamu. Damar bangkit berdiri, menunjuk wajah Karina. Harta yang didapat selama pernikahan adalah harta Gonogini. Rumah ini kita tempati bersama setelah menikah. Jadi aku punya hak 50% atas rumah ini. Kalau kamu mau kami pergi, silakan jual rumah ini dan bagi 2 uangnya. Kalau tidak, aku akan tetap tinggal di sini sampai kiamat. Salsabila yang mendengar kata, harta Gonogini, langsung menegakkan kepalanya. Secercah harapan muncul di matanya yang sembab. Iya, Bapak benar.
Ini rumah Bapak juga. Ibu nggak bisa usir kami gitu aja. Kalau mau cerai, bagi dulu hartanya. Karina menggelengkan kepalanya perlahan, menatap mereka berdua dengan tatapan iba seolah sedang melihat orang bodoh yang tersesat. Kalian ini sudah miskin, tidak tahu hukum pula. Menyedihkan. Karina membuka map itu, mengeluarkan sebuah dokumen penting bersampul hijau dengan lambang Garuda emas. Sertifikat hak milik, SHM. Ia membuka halaman yang menunjukkan data kepemilikan dan menyodorkannya tepat ke depan hidung Damar. Baca. Mas. Baca dengan teliti. Tanggal berapa sertifikat ini diterbitkan? Tahun berapa aku membeli rumah ini? Tanya Karina tenang. Damar menyambar sertifikat itu dengan kasar. Matanya menyisir baris demi baris tulisan di sana. Jantungnya berdegup kencang. Ia melihat tanggal penerbitan sertifikat itu. Tahun 2018. 3 tahun sebelum ia menikahi Karina. Nama pemegang hak, Karina Anggraini. Tidak ada nama Damar Prasetyo di sana. Rumah ini, suara Karina terdengar seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis. Kubeli tunai 3 tahun sebelum aku mengenalmu. Ini adalah harta bawaan, bukan harta bersama. Dalam hukum pernikahan, harta bawaan sepenuhnya milik istri dan tidak bisa digugat sebagai harta gonogini kecuali ada perjanjian pranikah yang menyatukan harta. Dan kita tidak punya perjanjian itu, Mas. Tangan Damar gemetar. Kertas sertifikat itu terasa licin di tangannya yang berkeringat dingin. Harapannya untuk mendapatkan bagian dari rumah mewah ini musnah seketika. Ia kalah telak. Jadi, lanjut Karina sambil mengambil kembali sertifikatnya dan memasukkannya ke dalam tas. Secara hukum, kamu dan anakmu di sini hanyalah penumpang. Dan sebagai pemilik rumah yang sah, aku berhak meminta tamu yang tidak tahu diri untuk pergi. Sekarang juga. Tapi kita mau tinggal di mana, Rin? Suara Damar berubah drastis, dari membentak menjadi memelas. Egonya runtuh dihantam realita bahwa ia tidak punya aset apapun. Gajiku belum turun. Tabunganku habis buat bayar kartu debit kemarin. Salsabila baru saja dikeluarkan sekolah. Kamu tega melihat kami terlantar di jalanan. Karina menatap Damar lurus-lurus. Tidak ada lagi cinta di matanya. Yang ada hanyalah kekecewaan yang sudah membatu. Tega? Kamu tanya aku tega? Di mana rasa? Tega? Kamu saat membiarkan anakmu menghinaku setiap hari? Di mana rasa? Tega? Kamu saat membentakku dan bilang aku cuma ibu tiri yang harus tahu diri? Saat itu kamu merasa hebat, kan? Kamu merasa di atas angin karena aku diam saja. Sekarang, nikmatilah hasil dari kesombonganmu itu. Salsabila mulai menangis lagi. Kali ini bukan tangisan manja, tapi tangisan ketakutan murni. Ibu, maafin Salsa. Bu, Salsa nggak mau pindah. Salsa nggak mau jadi orang miskin. Teman-teman Salsa gimana nanti? Itu bukan urusanku lagi. Salsabila. Minta sama bapak kandungmu yang hebat itu. Bukannya dia bilang dia yang paling berhak atas kamu. Jawab Karina tajam. Karina melirik jam tangannya. Aku beri waktu sampai jam 7 malam ini. Saat aku pulang kantor nanti, aku ingin rumah ini sudah kosong dari barang-barang kalian. Kalau masih ada orang di sini, aku akan panggil satpam kompleks dan polisi untuk mengusir kalian atas tuduhan memasuki pekarangan orang lain tanpa izin. Mengerti? Tanpa menunggu jawaban, Karina membalikkan badan dan berjalan menuju pintu keluar. Ia berangkat kerja seperti biasa, meninggalkan 2 manusia yang hancur lebur di ruang tamunya. Hari itu adalah hari terpanjang dalam hidup Damar dan Salsabila. Mereka tidak punya pilihan lain selain berkemas. Dengan hati hancur, Salsabila memasukkan baju-baju brandednya ke dalam koper. Ia melihat sekeliling kamarnya yang luas, ber-AC dingin, dengan kasur king size yang empuk. Ia menatap koleksi sepatu, tas, dan boneka-boneka mahalnya. Sebagian besar tidak akan muat di tempat tinggal baru mereka. Entah di mana itu. Damar sibuk menelepon sana-sini, mencari pinjaman uang atau kontrakan murah yang bisa dibayar bulanan. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan. Ia menelepon teman-teman yang kemarin ia traktir,
Tapi begitu ia bicara soal pinjam uang, mereka semua mendadak sibuk atau beralasan sinyal jelek. Damar baru sadar, teman-temannya hanya ada saat ia punya uang Karina, tepatnya. Sialan! Semuanya penjilat. Umpat Damar sambil membanting ponselnya ke kasur. Akhirnya, Damar mendapatkan sebuah kontrakan petakan kecil di pinggiran kota, jauh dari pusat keramaian, dengan harga sewa yang sangat murah. Uangnya pas-pasan dari hasil menjual jam tangan mewahnya di pasar loak siang itu juga dengan harga jatuh. Pukul 6 sore, mereka sudah siap. 3 koper besar dan beberapa kardus menumpuk di teras. Salsabila duduk di atas koper sambil menutup wajahnya. Malu dilihat tetangga yang lewat. Damar memesan taksi online. Kali ini yang paling murah, bukan premium seperti biasanya. Tepat pukul 7 malam. Mobil Karina memasuki halaman rumah. Ia turun dan melihat rasnya sudah bersih. Hanya menyisakan Damar dan Salsabila yang sedang mengangkat koper terakhir ke bagasi taksi online. Karina berdiri di ambang pintu, bersedekap dada, mengawasi prosesi pengusiran itu layaknya mandor mengawasi kuli. Damar menatap Karina untuk terakhir kalinya sebelum masuk ke taksi. Ada sorot penyesalan, amarah, dan dendam di matanya. Kamu bakal menyesal, Rin. Kamu membuang suamimu sendiri demi harta. Karina tertawa kecil. Salah, Mas. Aku membuang parasit demi kewarasanku. Harta ini sudah milikku dari dulu. Pergilah. Semoga hidupmu menyenangkan dengan gaji UMRMU itu. Taksi itu melaju pergi, membawa Damar dan Salsabila keluar dari gerbang kompleks perumahan elit itu, menuju kegelapan malam dan ketidakpastian. Karina melihat lampu belakang mobil itu menghilang di tikungan. Ia menghela napas panjang, menghirup udara malam yang tiba-tiba terasa sangat segar dan ringan. Pak Satpam, panggil Karina kepada petugas keamanan yang sedang patroli sepeda. Ya, Bu Karina. Tolong ganti kunci gerbang dan pintu utama besok pagi. Dan kalau ada orang bernama Damar atau Salsabila mau masuk, tolong dilarang keras. Mereka bukan lagi penghuni rumah ini. Siap, Bu. Karina masuk ke dalam rumahnya yang besar. Sini. Namun kali ini, kesunyian itu bukan lagi menyedihkan. Kesunyian itu adalah kedamaian. Ia duduk di sofa mahalnya, merentangkan kaki, dan memejamkan mata. Tidak ada lagi teriakan anak manja. Tidak ada lagi suami yang tidak tahu diuntung. Rumah ini kembali menjadi istananya. 1 bulan berlalu sejak malam pengusiran itu. Kehidupan Damar dan Salsabila berubah 180 derajat. Seolah jatuh dari langit ke-7 langsung terjerembab ke dalam lumpur. Mereka kini tinggal di sebuah rumah kontrakan petakan di kawasan padat penduduk di Jakarta Timur. Rumah itu sangat sempit, hanya terdiri dari 1 ruang tamu yang merangkap ruang tidur jika malam tiba, 1 kamar tidur kecil yang pengap tanpa jendela, dapur sempit yang menyatu dengan kamar mandi, dan teras yang hanya cukup untuk parkir 1 motor. Tidak ada lagi pendingin ruangan, AC. Kipas angin tua yang berbunyi krek-krek-krek menjadi satu-satunya penyelamat mereka dari udara Jakarta yang panas dan lembab. Atap seng rumah itu membuat suhu di dalam ruangan terasa seperti oven saat siang hari. Jika hujan turun, suaranya berisik bukan main. Belum lagi ada 2 titik bocor di ruang tengah yang mengharuskan mereka menaruh ember penampung. Salsabila sedang duduk di lantai beralaskan tikar plastik yang sudah sobek di ujungnya. Ia memakai kaos oblong yang sudah kusam dan celana pendek. Rambutnya yang dulu selalu wangi dan tertata rapi ala salon, kini diikat asal-asalan dan lepek karena keringat. Wajahnya yang biasa mulus karena perawatan klinik kecantikan mahal, kini mulai muncul jerawat-jerawat kecil akibat debu, stres, dan air tanah yang kualitasnya buruk. Pak, panas banget sih. Kipas anginnya putar yang kenceng dong. Teriak Salsabila sambil mengibas-ngibaskan buku tulis bekas ke wajahnya. Damar, yang sedang duduk merokok di ambang pintu, karena di dalam terlalu sempit, menoleh dengan wajah lelah. Tubuhnya terlihat lebih kurus. Matanya cekung. Sudah paling kencang itu. Sal, jangan rewel terus. Bapak pusing. Pusing, pusing. Aku yang pusing, Pak. Salsabila melempar buku itu ke lantai. Lihat nih kulit aku. Jerawatan semua.
Sabun cuci muka aku habis. Pak, minta duit dong buat beli skincare. Yang biasa aku pakai harganya 300.000. Damar membuang puntung rokoknya. Rokok kretek murah yang baunya menyengat. Bukan rokok putih impor kesukaannya dulu. 300.000? Kamu gila. Uang segitu buat makan kita seminggu. Sal, pakai sabun batang biasa saja kenapa sih? Jangan banyak gaya kalau lagi susah. Ih, Bapak MAH gitu. Dulu waktu ada Ibu Karina, aku mau beli apa aja tinggal gesek. Bapak sih nggak becus jagain istri. Coba kalau Bapak dulu belain Ibu pas aku berantem. Pasti kita nggak bakal diusir kayak gembel begini. Cecar Salsabila dengan nada tinggi. Damar tersulut emosinya. Ia bangkit dan masuk ke dalam. Berdiri menjulang di depan anaknya. Heh, jaga mulutmu. Kamu yang bikin ulah. Kamu yang ngehina dia duluan. Kamu yang bikin dia sakit hati sampai stop bayar sekolah. Bapak belain kamu. Sal, Bapak diusir juga karena belain kamu. Sekarang kamu malah nyalahin Bapak? Anak tidak tahu diuntung. Bapak yang gak tahu diri. Salsabila berdiri. Tidak mau kalah. Air matanya mulai menetes. Bapak itu kepala keluarga tapi nggak punya duit. Bapak cuma nebeng sama Ibu Karina. Sekarang giliran susah. Bapak nggak bisa apa-apa. Aku putus sekolah gara-gara Bapak nggak mampu bayar. Aku malu. Pak, malu. Salsabila menangis meraung-raung. Suaranya terdengar sampai ke tetangga sebelah. Dinding kontrakan yang tipis membuat pertengkaran mereka menjadi tontonan gratis bagi warga sekitar. Terdengar suara tetangga berteriak. Woi, berisik. Jangan ribut mulu. Orang mau istirahat. Damar mengusap wajahnya kasar. Ia merasa sangat tidak berdaya. Ia melihat sekeliling ruangan sempit itu. Tumpukan baju kotor di sudut. Piring bekas makan mie instan yang belum dicuci. Dan lantai yang berdebu. Ini adalah neraka dunianya. Ia teringat masa-masa indah di rumah Bintaro. Makanan enak yang selalu tersedia. Pakaian yang dicucikan dan disetrika pembantu. Rumah yang wangi dan dingin. Serta fasilitas kartu kredit yang tak terbatas. Semua itu hilang hanya karena satu kalimat bodoh. Kamu cuma ibu tiri. Damar menyadari kebodohannya. Ia telah membuang berlian demi membela kerikil tajam. Ia mengira Salsabila, putri kandungnya, akan menjadi pelipur lara dan kebanggaannya. Tapi kenyataannya, Salsabila hanyalah gadis manja yang tidak siap hidup susah, yang kini menjadi sumber stres utamanya setiap hari. Tidak ada rasa terima kasih dari anaknya. Yang ada hanya tuntutan dan caci maki. Malam itu, perut Damar keroncongan. Ia membuka dompetnya. Kosong. Hanya ada uang receh 2.000 rupiah. Ia menatap Salsabila yang tertidur di kasur busa tipis setelah lelah menangis. Sementara itu, di belahan Jakarta yang lain, di sebuah restoran rooftop bintang 5 dengan pemandangan cakrawala kota yang gemerlap. Karina sedang duduk santai sambil memegang gelas kristal berisi minuman dingin. Ia mengenakan gaun malam yang indah. Wajahnya berseri-seri, terlihat 5 tahun lebih muda. Di hadapannya duduk Wulan, sahabatnya. Mereka tertawa lepas, menikmati hidangan steak wagyu yang harganya setara dengan biaya sewa kontrakan Damar selama 2 bulan. Jadi, mereka beneran pergi? Tanya Wulan sambil memotong dagingnya. Pergi tanpa sisa. Jawab Karina tersenyum puas. Satpam bilang kemarin Damar sempat datang ke pos. Mencoba menitipkan surat buat aku. Katanya mau minta maaf dan mau bicara soal rujuk. Tapi aku suruh Satpam buang suratnya di depan muka dia. Sadis, Wulan tertawa. Lalu mengangkat gelasnya. Tapi pantas. Cheers untuk kebebasanmu, Rin. Cheers. Karina mendentingkan gelasnya. Untuk hidup tanpa parasit. Untuk uang hasil kerja keras yang akhirnya bisa kunikmati sendiri. Karina menyesap minumannya. Merasakan manisnya kemenangan. Ia tidak lagi peduli apakah Damar dan Salsabila makan malam ini atau tidak. Apakah mereka tidur nyenyak atau digigit nyamuk. Rasa iba itu sudah mati. Dibunuh oleh ketidaktahu-terima-hasikan mereka sendiri. Di kontrakan sempitnya, Damar terbangun tengah malam karena suara tikus yang mengerat lemari kayu lapuk.
Ia menatap langit-langit yang bocor. Air mata penyesalan menetes dari sudut matanya. Ia merindukan kasur empuknya. Ia merindukan wangi masakan Karina. Ia merindukan istrinya yang tulus itu. Ia meraih ponsel bututnya, mencoba membuka profil WhatsApp Karina. Foto profil Karina terlihat cantik dan bahagia. Damar mengetik pesan panjang lebar, memohon ampun, berjanji akan berubah, berjanji akan mendidik Salsabila. Namun saat ia menekan tombol kirim, hanya ada tanda centang satu. Abu-abu. Karina sudah memblokirnya. Selamanya. Damar menjatuhkan ponselnya ke lantai. Ia memeluk lututnya dalam kegelapan, ditemani suara dengkuran Salsabila dan suara tikus yang terus mengerat, menggerogoti sisa-sisa kewarasannya. Penyesalan itu datang terlambat, dan rasanya jauh lebih pahit daripada empedu. Ia sadar, ia tidak akan pernah bisa kembali ke surga yang dulu ia sia-siakan. Tamat.